Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati, do or die menuju Piala Dunia. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Jeddah Arab Saudi? Nanti kita akan mendengar informasi, sudah ada Fikar Fauzisyah di sana. Dan juga kita akan melihat bagaimana kira-kira persiapan dan taktik yang nantinya akan disiapkan kira-kira oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang akan kita obrolkan bersama dengan Bung Gita Suwondo. Selamat malam. Salam Selamat olahraga. malam, Valen. Salam Selamat olahraga. malam. Oke, kita ke Fikar terlebih Olahraga. dahulu. Fikar, hari ini itu kan ada konferensi pers. Artinya ini sudah semakin dekat dengan pertandingan yang memang sudah kita nantikan sejak beberapa bulan lalu begitu ya. Ada informasi Iya, terbaru betul. apa dari Timnas? Mungkin ada bocoran siapa saja mungkin yang akan main besok? Nah, kemarin udah ada indikasi bahwa Olo Romeni bakal tampil. Nah, tadi ada di press conference pertanyaan tentang Olo Romeni, dan Olo Romeni dapat ada kemungkinan besar dia bakal tampil. Olo Romeni belum main di Oxford United musim ini karena cedera, tapi dia memaksimalkan waktu recovery-nya dengan cara yang dengan cara yang unik ya, bisa disebut unik, supaya bisa tampil di laga ini lawan Arab Saudi. Nah, belum ada kepastian apakah dia starter atau tidak, tapi kemungkinan besar dia akan tampil. Pasti dia udah ada di bench pemain besok. Oke, Bung Gita mungkin bisa Ya, ditanggapi, ini kan ada 29 pemain yang ya, sudah tiba betul. di Jeddah, tapi yang nanti akan didaftarkan oleh Patrick Kluivert itu hanya 23 pemain. Artinya Betul. Patrick ini harus mencoret 6 pemain. Tadi kalau bisa disampaikan oleh Romini bakal main, padahal kemarin itu sempat cedera. Bagaimana kalau pandangan Bung Gita? Ya, saya pikir 6 itu sudah pasti Reza Arya, penjaga gawang keempat kita. Itu Hmm. pasti akan dicoret. Satu dari mereka yang akan menjadi starter, nggak tahu yang mana. Kemudian Nadeo juga menjadi penjaga gawang ketiga. Kemudian dengan surplusnya back tengah kita, center back kita, di mana Patrick Kluivert kayaknya sepertinya seperti uji coba September akan mencoba dengan pola 4 back sejajar. Center backnya ada dua ya, pasti Jordi Amat. Saya lihat dari usia, dari kadar usia pasti dia akan dicoret ya kalau kalau melihat. Jadi kita punya 4 center back yang siap nanti di sana. Ada Kevin Dix, kemudian ada Jay Izzes, ada Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hobner. Kemudian kalau dari sisi back kiri juga kita kan punya Dean James, kita punya Calvin Verdong, Nathan Choaon bisa main di sana, Nathan juga bisa main sebagai gelandang bertahan. Rasa-rasanya Shane Patinama akan menjadi pemain ketiga yang dicoret. Kemudian di depan Vano rasa-rasanya, dan juga Egy yang akan dicoret. Nah, itu sudah 5. Saya pikir yang keenam nggak mungkin dengan Ole sudah bisa dimainkan. Zilstra walaupun tidak punya menit bermain di Volendam sejauh ini pasti akan jadi cadangan. Jadi Ramadan Sananta yang akan dicoret. Jadi kalau kita lihat dari belakang tadi ada Reza Arya, kemudian di center back Jordi, back kiri Shane Patinama, kemudian ada Vano juga, Egy, dan terakhir Ramadan Sananta. 6 pemain ini yang saya pikir juga akan tidak masuk DSP nanti, daftar susunan pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Walaupun masih ada kemungkinan mereka akan dimainkan, akan masuk karena sesuatu dan lain hal kalau tidak ada hasil tidak menguntungkan kita pada saat nanti pertandingan melawan Irak. Iya, dan itu nanti akan kita lihat dalam 180 menit ke depan ya, siapa Ya, nanti yang betul. akan dimainkan oleh Kluivert. Tapi ada bocoran juga Bung Gita bahwa istilahnya ini Arab Saudi telah mendaftarkan siapa nama-nama yang akan ikut bermain. Tapi Ya. jauh daripada siapa mereka adalah keyakinan mereka, pengakuan mereka bahwa skuad dari Timnas Arab Saudi ini yang dimainkan adalah komposisi yang terkuat. Artinya mereka semua main tanpa ada pemain yang cedera. Sementara Indonesia kita tahu ada pemain yang memang sebelumnya tidak dalam kondisi yang baik. Gimana melihat hal ini? Ya, Apakah betul. ini merugikan Indonesia atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau sisi merugikan kita yang praktis tidak bisa bermain pemain inti kita Emil Audero ya. Lain-lainnya sih siap. Bahkan oleh Romani pun setidaknya ada di bangku cadangan Mauro Zilstra yang akan main sebagai pemain utama. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi kan awalnya Aldo Sari yang dipikir tidak akan bisa bermain. Tapi Aldo Sari kan akhirnya bisa bermain. Jadi ini komposisi terkuat mereka. Tapi yang lebih menarik mungkin adalah persiapan Arab Saudi. Kalau dari sisi persiapan, mereka jauh lebih baik dari kita. Di bulan September mereka berhadapan dengan
Setelah mereka lolos ke putaran keempat, mereka ikut Gold Cup di Gold Cup CONCACAF. Mereka berhadapan dengan Haiti, menang, berhadapan dengan Trinidad Tobago seri, hanya kalah tipis dari Amerika Serikat dan Meksiko. Kemudian mereka mengalahkan Makedonia Utara yang juga pimpinan grup di kualifikasi mereka. Kemudian mereka menahan imbang Republik Ceska. Jadi saya pikir dari sisi persiapan ini yang Arab Saudi rupa-rupanya belajar ya bahwa tidak gampang mengalahkan Indonesia karena mereka dalam 2 pertandingan terakhir kalah dan imbang dari Indonesia, bahkan imbangnya di Jeddah. Jadi saya pikir ini yang coba coba dipikirkan oleh pelatih mereka, dan ini layak dicoba. Dan juga mereka mengontrak salah satu set pieces coach terbaik yang ada di Eropa, yaitu Nicolas Jover dari Arsenal, untuk memanfaatkan bola-bola dari sepak pojok. Ini artinya mereka paham bahwa mereka deadlock melawan Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir, dan mereka ingin mematahkan deadlock itu. Kalau di sepak bola caranya bagaimana? Segala cara, termasuk dengan set piece. Nah, itu kenapa set piece yang tidak menjadi senjata utama mereka sekarang menjadi senjata utama mereka rasa-rasanya menghadapi kita besok, kalau mereka sampai deadlock tidak bisa menembus pertahanan kita seperti halnya di GBK dan juga di Jeddah tahun lalu. Iya, setuju banget. Dari tadi Bung Gita ngomong bahwa kita akan lihat ini adalah senjata. Memang kalau kita bicara soal pertandingan sepak bola, ini adalah perang tanpa senjata gitu ya. Iya, Karena ini juga apalagi ini pertandingan do or die gitu. Nah, Mas betul. Fikar, aku juga mau tanya nih, kalau memang dengan kondisi pemain timnas Indonesia yang sedemikian rupa, berarti kita juga tidak boleh melepaskan dukungan dari pemain ke-12 alias supporter. Nah, sebenarnya seperti apa sih antusias supporter timnas Indonesia di sana? Seberapa banyak tiket yang sudah berhasil dijual, terutama untuk memerahkan tribun khusus dari pendukung timnas Indonesia sendiri? Nah, sesuai dengan aturan Konfederasi Asia, 8% dari semua penjualan tiket harus ke tim tim tamu. Nah, itu berarti kurang lebih 4.000 tiket itu tersedia untuk fans-fans Indonesia. Nah, itu 4.000 tiket udah terjual. Tapi belum tentu 4.000 penonton Indonesia yang datang ke stadion besok. Karena ada kayak seperti tahun lalu, peminatnya sangat banyak untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Banyak yang di Arab Saudi maupun juga dari luar negeri, banyak yang datang dari Eropa, dari Indonesia langsung, juga di Timur Tengah. Nah, kemungkinan besar di bagian Arab Saudi pun juga bakal ada mengisi fans-fans Indonesia. Jadi lebih dari 4.000 penonton Indonesia bakal hadir, kemungkinan bisa jadi double. Kita kurang sekarang belum ini ya, mau bisa lihat, belum bisa cek. Tapi kalau kita dasarkan dari situasi tahun lalu, pasti round 3 fans Indonesia bakal hadir dengan jumlah yang sangat banyak, lebih daripada kita ekspektasi dari awal. Dan juga fans-fans yang udah ada di sini, kita udah ada bikin kayak rencana ya, gimana kita ke stadion, gimana cara paling baik, gimana caranya juga paling nyaman juga ke stadion, apa yang kita mesti ingatin, apa yang harus disiapin. Dan itu juga grup-grup supporter yang dari seluruh dunia lah ya, kita udah mulai siap untuk mendukung timnas kita tercinta ke Piala Dunia. Udah siap semua. Ya, kelihatannya semua masyarakat ini sudah siap ya, terutama dari Bung Fikar, kemudian juga Bung Gita yang sekarang ini kita sudah sama-sama memakai baju merah. Itu tadinya dukungan ini sudah menyala, sudah berapi-api gitu ya. Bung Gita, ini tinggal 180 menit lagi kita menantikan do or die pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Gimana peluang untuk bisa mendapatkan poin penuh besok? Apa catatan, apa PR, apa yang harus dicermati oleh Patrick Kluivert? Saya percaya dengan pemain. Apalagi hasil-hasil pertandingan terakhir mereka dengan klub, mereka bagus sekali. Artinya Dean James bikin assist, kemudian Emiliano Jonatas juga bikin assist. Justin Hubner yang cedera yang sakit sejak dari Surabaya di FMSD yang lalu juga kemarin main selama 76 menit. Calvin Verdong juga jadi andalan di Lille, kemudian di Sassuolo juga Jay Izzes juga luar biasa. Nggak ada bantahan terhadap pemain. Tapi yang saya takutkan adalah bagaimana Patrick Kluivert ini dalam 6 pertandingan yang sudah dia lakukan bersama timnas Indonesia, kalau plan A-nya tidak jalan, dia seperti tidak ketemu dengan plan B-nya di saat yang tepat. Itu aja.
pergantian pemain yang saya rasa juga tidak bagus. Kemudian contohnya pada saat kita kalah 1-5 dari Australia, kita dengan plan ofensif, kita tidak cepat defensif pada saat Australia memanfaatkan belakang kita yang keropos sekali. Kemudian berhadapan dengan Jepang juga sama. Kita menang lawan Cina, kita menang lawan Bahrain pada saat plan itu jalan. Jadi kalau plan jalan, oke. Besok kalau plan jalan, saya rasa juga akan merupakan keuntungan bagi kita. Melawan China Taipei juga pada saat plan jalan kita luar biasa. Itu yang dipuji oleh dia. Flow seperti ini yang saya inginkan. Tapi flow itu nggak dapat waktu lawan Libanon. Di mana kita uji coba untuk ofensif, kita juga tidak punya shot on target, kita tidak punya end passing di daerah pertahanan lawan, tidak kita oke di 2/3 lapangan, tidak oke di sepertiga lapangan akhir. Itu yang saya pikir harus cepat dipatahkan oleh Patrick Kluivert. Besok pertandingan 90 menit, kalau kita mentok, kita harus melakukan sesuatu dengan cepat pergantian pemain misalnya. Karena pada saat kita menahan imbang Arab Saudi di Jeddah September tahun lalu, kita bermain bagus 45 menit, kemudian kita ditekan di 45 menit kedua, tapi plannya dari kita ofensif, kita langsung bertahan dengan bagus oleh Sintayong saat itu. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan 1 poin. Juga pada saat Baik. kita mengalahkan mereka 2-0 di Arab di GBK. Yap, kita akan nantikan seperti apa permainan dari Timnas Indonesia. Kita harapkan semua pemain dalam kondisi prima, bermain all out, dan yang jelas kita sebagai supporter Indonesia mendukung dengan penuh. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas Malam Sama-sama. Kompas TV. Ada Bung Fikar Fauzizia dan juga Bung Gita Suwondo. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat.